saat yang teduh. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Itu artinya kita akan memulai kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana kita akan kembali bersekutu bersama. Dan pada malam hari ini, bacaan kita diambil dari Mazmur 23. Bacaan yang mendasar renungan kita diambil dari Mazmur 23. Namun sebelumnya, kita akan bersama mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 413. KJ 413, Tuhan pimpin anakmu, akan menjadi pujian pembuka kita. Pimpin anakmu agar tidak tersesat akan cara seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup yang deras agar jangan kau sesat. Pegang tanganku erat, hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup yang deras agar jangan ku sesat. Pegang tanganku sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, patut pujiku sembah. Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku Ya, kita sebelum membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Untuk doa buka akan dipimpin oleh, saya dapat dua nama nih, Pak David Sompotan atau Ibu Marcel. Silakan bagi yang memimpin doa buka di antara Bu Marcel maupun Pak David Sompotan. Silakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di malam hari ini karena penyertaan dan kasih sayang Tuhan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, dan Tuhan sudah boleh izinkan kami melewati sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan, bahkan kekuatan yang boleh kami nikmati dalam melakukan setiap aktivitas kami. Lalu kami bersyukur Tuhan sudah menghimpunkan kami lewat ibadah ini, walaupun kami dari rumah masing-masing dan kami disatukan lewat online, namun kami percaya ada Tuhan menyertai kami di dalam persekutuan ini. Kami memulainya dari awal sampai akhir di dalam nama Yesus, dan saat ini pun kami mau menyerahkan kehidupan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudusmu sendirilah yang berkuasa atas kami, agar apa yang akan kami baca, firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar di saat ini, boleh menjadi kekuatan dan tuntunan dalam malam kami akan tidur. Bapa di surga, berkati Pak Pendeta yang akan membawa firman malam hari ini. Dia butuh Roh Kudus Tuhan, beliau butuh pertolongan Tuhan, beliau butuh bimbingan Tuhan.
Maka kirimkan dan curahkan Roh Kudus-Mu, pakailah beliau untuk membawa firman di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Marcel. Bapak Ibu serta Sama-sama. saudara-saudari sekalian, kita akan bersama membaca Mazmur 23 ayatnya yang pertama hingga ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, ya setiap kita yang tidak hanya membaca Alkitabnya, tetapi setiap kita yang juga memelihara firman Tuhan, bahkan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, bicara Mazmur 23 ini adalah sebuah Mazmur yang kita sangat kenang, kita sangat ingat, bahkan mungkin menjadi sebuah Mazmur yang merupakan dekorasi wajib di rumah-rumah untuk menunjukkan kita Kristen gitu ya. Kadang ketika pelawatan gitu ya, berapa kali saya menemukan Mazmur 23 itu ditulis 23 ayat 1 khususnya, itu menjadi sebuah sebuah tempelan lah gitu ya di pintu masuk yang menunjukkan wah ini orang Kristen. Selain daripada salib gitu ya, dekorasi rumah kita biasanya adalah yang pertama adalah salib, yang kedua adalah tentang beberapa ayat Alkitab gitu ya, misalnya diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan dan segala macam, termasuk Mazmur 23 ini. Sebuah Mazmur yang mengena di dalam kehidupan kita, sebuah Mazmur yang sangat membekas di dalam pikiran kita, bahkan mungkin menjadi Mazmur yang favorit buat kita gitu ya. Selain daripada versi adaptasi dalam lagunya sudah banyak dan juga mudah untuk dinyanyikan, tidak jarang Mazmur ini juga menjadi sebuah Mazmur yang mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ketika kita melihat Mazmur 23 ini, rasanya ini adalah sebuah Mazmur yang dapat kita rasakan kita rasakan suasananya, kita rasakan nuansanya secara penuh ketika segala sesuatunya baik-baik saja. Ketika segala sesuatunya sesuai dengan pikiran kita, dengan mudah kita bisa mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan seterusnya. Kalau di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, rasanya sangat sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sulit kita mengatakan bahwa Tuhan adalah nahkoda kita. Tuhan adalah sosok yang mengarahkan hidup kita ketika di dalam kesusahan. Karena apa? Pasti di kepala kita berpikirnya adalah ini harus bagaimana? Kenapa terjadi begini? Konsep 5W1H keluar semua pada saat itu. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang menyebabkan? Di mana
Di mana? Seperti ada suara sound system, tapi ya sudahlah. Kenapa ada seperti ini? Siapa penyebabnya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Rasanya sangat sulit bagi kita jika mendaraskan Mazmur ini dalam situasi yang tertekan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat Mazmur 23 ini, sebenarnya ini adalah refleksi Daud. Refleksi Daud ketika ia merenungkan peran Tuhan di dalam situasi kehidupannya. Karena apa? Sebagai seorang gembala, bahkan tidak hanya sebagai seorang gembala, sebagai seorang raja yang diangkat pada saat raja sebelumnya masih memerintah, kehidupan Daud tidak lepas daripada yang namanya bahaya. Kita ingat betul bagaimana Daud diincar oleh Saul. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ketika ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena segala sesuatunya adalah peran Tuhan. Melalui Mazmur ini, Daud hendak mengatakan bahwa Tuhanlah gembalanya. Sosok yang tidak akan kekurangan dirinya. Secara khusus, takkan kekurangan aku juga bermakna bahwa ketika Daud ini terhilang, Tuhanlah yang mencarinya. Tuhan adalah gembala yang penuh kasih. Ia menggembalakan dengan kasihnya yang luar biasa. Dia menuntun Daud ke jalan yang benar. Ketika Daud melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupannya. Salah satu kesalahan yang paling jelas adalah ketika ia mengambil istri orang lain. Istri pasukannya yang bernama yang istrinya namanya Batseba atau Berseba. Tuhan menyampaikan suara Tuhan. Supaya apa? Supaya Daud kembali ke jalan yang benar. Supaya Daud mengakui segala dosa-dosanya dan mau bertobat dan mau kembali mengikut jalan Tuhan. Hal inilah yang membuat Daud bisa berefleksi. Karena apa? Karena Daud tidak hanya beriman dan bahkan mengatakan puji Tuhan ketika situasi baik-baik saja. Daud beriman secara total. Dalam keadaannya yang tertekan sekalipun, berjalan dalam lembah kekelaman, ia sanggup mengatakan, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Tuhan besertaku. Walaupun kehidupan Daud di dalam situasi yang parah-parahnya, Daud tidak melupakan peran Tuhan dan tetap memuji nama Tuhan. Sekalipun di dalam situasinya yang tidak mengenakan. Hal ini juga yang hendak diajarkan kepada kita. Karena Mazmur 23 ini tidak hanya menjadi sebuah kidung pujian, tetapi juga menjadi Mazmur pengajaran tentang bagaimana peran Tuhan dinyatakan kepada umatnya. Melalui bagian ini kita kembali diingatkan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian bahwa Tuhan adalah gembala yang penuh kasih. Tuhan adalah gembala yang memelihara umatnya. Tuhan adalah gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kita, selalu mengarahkan kita untuk kembali ke jalan yang benar. Walaupun ada kesusahan, walaupun ada kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu respon kita sebagai umat gembalaannya tidak lain dan tidak bukan adalah berkomitmen penuh. Berkomitmen penuh untuk apa? Berkomitmen penuh untuk menjadi domba-domba milik Tuhan yang memusatkan kehidupan kita kepada tuntunan Tuhan Sang Gembala Agung. Ketika kita memusatkan pikiran kita pada Tuhan,
pada kebaikan-kebaikan Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Karena apa? Karena sukacita itu menjadi bagian kita. Tapi kalau kita hanya memusatkan pikiran-pikiran kita pada pencapaian pribadi kita, pada kesenangan pribadi kita, pada apa? Ya iri hati, keinginan kita untuk melebihi orang lain, ya nggak akan damai sejahtera kehidupan kita, karena kita tidak menaruh pengharapan kita pada Tuhan Sang Gembala yang sejati. Kita menaruh pengharapan kita hanya kepada hal-hal yang bersifat fana. Melalui Mazmur 23 ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita diajak untuk menaruh pengharapan hidup kita, memusatkan diri kita, segala sesuatunya hanya kepada Tuhan saja, Sang Gembala Agung. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bagaimana kita menggunakan apa yang ada pada kita, segenap harta kita, keluarga kita, bahkan diri kita, untuk kemuliaan nama Tuhan, lewat pikiran kita, perbuatan kita yang mencerminkan kasih Tuhan, bahkan perkataan kita yang mendorong agar setiap orang yang kita temukan, setiap ciptaan Tuhan yang Ia hadirkan dalam kehidupan kita, tidak hanya orang ya Bapak Ibu, ciptaan Tuhan itu ada tumbuhan, ada binatang, ada juga hal-hal lain yang Tuhan ciptakan demi kemajuan kita. Supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka mendekat pada Tuhan. Marilah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ketika kita membaca dan merenungkan Mazmur ini, tidak hanya kita ingat sebagai sebuah bagian yang mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan, tetapi juga menjadi bagian yang mendorong kita untuk berkomitmen menjadi domba-domba milik Tuhan. Berkomitmen menjadi orang-orang yang menjaga pikiran, perbuatan, dan perkataannya agar semua seturut dengan kehendak Tuhan. Agar semuanya mencerminkan kasih Tuhan. Bukan pikiran yang menjatuhkan, bukan perbuatan yang mendatangkan batu sandungan, bukan perkataan yang bahkan menimbulkan sakit hati, tetapi pikiran yang terarah kepada Tuhan, perbuatan yang mencerminkan terang kasih-Nya, dan perkataan yang mewartakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan pada kesempatan ini. Seperti yang tercantum di dalam warta jemaat, ini masih warta yang minggu kemarin ya Bapak Ibu, warta minggu tanggal 10. Jadi jika ada beberapa informasi baru, tanggal 10. Warta tanggal 8. Ya, saya salah lihat kalender. Terima kasih koreksinya Ci Email. Jadi kalau ada beberapa info-info yang sudah lebih update, maka pasti belum masuk di sini karena tanggal 8 pencetakannya. Beberapa pokok doanya ada di sini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jika ada tambahan, dipersilakan. Sepertinya sudah cukup ya, tidak ada tambahan. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada tambahan, ya, ada tambahan Bu Brata? Keluarga yang berduka mungkin Pak Sam. Siap Bu. Terima kasih Bu Brata. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada tambahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk berkomitmen menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-hamba yang hidup, bukan menurut kehendak kami, bukan menurut jalan kami, tetapi menurut kehendak-Mu saja. Biarlah pikiran kami, perbuatan kami, bahkan perkataan kami, hanya mencerminkan terang kasih-Mu, hanya menyuarakan
kebenaran firman, bukan kebenaran dari diri kami sendiri, tetapi kebenaran yang berasal daripada-Mu saja. Mampukan dan kuatkan kami ya Tuhan, agar kami sanggup dan mampu melakukan tugas dan panggilan itu. Pada saat ini kami bersehati berdoa, mengingat saudara-saudara kami, mereka yang di dalam pergumulan, baik sakit maupun dalam kelemahan tubuh. Kami mengingat untuk Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Buru-Berutu, Oma Lena, Oma Endin, Ibu Tina, dan juga rekan-rekan kami yang lain. Kiranya Tuhan Kau yang boleh memulihkan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan selalu, dan mencukupkan kebutuhan mereka bersama dengan keluarga yang mendampingi. Berilah sukacita yang besar dalam hati mereka. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami, sanak saudara kami yang sedang berduka. Kami berdoa bagi keluarga besar Bapak Hasintongan Sinaga, keluarga besar almarhum Bapak Amos Manuputi, dan juga keluarga dari Ibu Susi, di mana Engkau memanggil pulang pada hari ini anak dan terkasih yaitu Yohan. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menghibur mereka, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka semua, dan biarlah Tuhan yang memimpin segala sesuatunya, termasuk hari-hari depan mereka di dalam situasi yang berbeda, supaya mereka semua boleh berada di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami juga berdoa bagi kegiatan gereja kami, GKI Cicurug di bulan keluarga ini, untuk seminar-seminar yang akan datang, untuk segala lomba-lomba. Kiranya Tuhan Kau yang boleh mengatur segala sesuatunya, agar berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja. Biarlah kami semua boleh terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut, bersama dengan keluarga kami juga mengajak mereka semua untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami berdoa bagi panitia bulan keluarga yang bekerja dengan tanpa jerih lelah, berusaha menghadirkan kegiatan-kegiatan yang mempersatukan dan mempersekutukan kami semua. Biarlah segenap anggota panitia Engkau berikan kesehatian, Engkau berikan kemampuan, dan juga Engkau senantiasa sertai kehidupan pribadi mereka masing-masing. Segala pergumulan mereka biarlah Engkau yang senantiasa hadir, Engkau yang senantiasa jawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah segala situasi yang terjadi. Kiranya Tuhan Engkau juga yang boleh hadir, Engkau yang boleh menenangkan segenap situasi yang terjadi, dan Engkau juga yang boleh bekerja lewat para pemimpin kami untuk menghadirkan damai sejahtera di dalam situasi-situasi bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa menyerahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 415, yaitu Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, puasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sembuh, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku,
kuasa damai jelang bening. Oh gembala, itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Ya, dengan demikian PRT kita selesai, Bapak Ibu. Apakah ada pengumuman terlebih dahulu dari Komisi Dewasa yang pertama? Silakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Untuk pengumuman dari Komisi Dewasa mungkin untuk PRT di bulan depan, yakni pada tanggal 1 November. Sementara mau dipositifkan dulu nanti via warta saja gitu. Jadi akan dipastikan dulu tempatnya dia siap atau tidaknya. Jadi nanti kalau udah pasti mungkin via warta. Sedangkan yang kedua, diingatkan kembali bahwa pada tanggal 4 November, Persekutuan Komisi Dewasa Cici Suci Penginjil akan mengadakan baksos. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mau menjadi saluran berkat, bahwa Persekutuan Komisi Dewasa Cici Suci Penginjil akan mengadakan baksos ke Panti ODGJ dan diharapkan sumbangsi dari Bapak Ibu berupa sembako gitu. Mungkin itu dulu Pak Sam untuk pengumumannya dari Komisi Dewasa. Mungkin yang lain ada pengumuman tambahan. Terima kasih Pak Sam. Ya, terima kasih Pak David. Dari lansia, silakan. Lansia, Bu. Lansia, terima kasih Pak Sam. Mungkin mengingatkan bagi lansia aja, kita hari Minggu ngisi pujian ya Bapak Ibu lansia, jangan lupa. Terima kasih, segitu aja Pak Sam. Pakai gerakan nggak Bu nyanyinya? Boleh Pak Sam yang gerak ya Pak. Nanti saya di mimbar gerak. Iya itu aja Pak Sam. Siap, terima kasih Bu Brata. Untuk rekan-rekan guru sekolah minggu, persiapan guru sekolah minggu yang tadinya diadakan hari Minggu, kita undur ke hari Jumat. Bapak Ibu seperti yang sudah diumumkan di grup GSM, hari Jumat tanggal 13 hari Jumat jam 9 malam secara online. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan guru sekolah minggu, mohon menjadi perhatian bagi kita semua. Juga mewakili jajaran panitia bulan keluarga mengingatkan untuk Sabtu ini tanggal 14 Oktober kita ada kembali seminar. Kalau yang kemarin kita bicara tentang uang, sekarang kita bicara tentang bagaimana mengajarkan firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga sebagaimana yang dikatakan di dalam Ulangan 6. Ya. Renungkanlah firman itu siang dan malam, bicarakan. Nah, ini kita mau bicarakan di dalam kegiatan yang tanggal 14 Oktober ini, di mana kegiatannya supaya lebih fresh gitu ya, tidak ketemu gereja-gereja aja, latar tempat duduknya diadakan di Aula Penabur Cicurug, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, jam 6 sore sampai dengan jam setengah 9 malam di Aula Penabur Cicurug. Dengan tema di sekolah diajarin berdoa, di rumah tanda tanya. Ya, pematerinya ini rekan saya, Pendeta Andi Agus. Ya, kami ditahbis bareng lah pokoknya begitu ya. Nanti untuk perkenalan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kenalan dengan orangnya. Ada hadiah menarik, tidak hanya ada hadiah menarik, tapi juga ada makanan yang menarik hati juga untuk tanggal 14 Oktober ini. Perhatian bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang mendaftarkan diri untuk 1, baptis anak, menjadi orang tua baptis. Yang nomor 2, mendaftarkan diri juga untuk pencatatan sipil massal. Mohon kegiatannya didatangi dan diikuti karena kegiatan ini bersifat wajib. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, hari Sabtu kita masih ada kegiatan karena sampai habis gitu ya. Sabtu tanggal 14 Oktober, kegiatannya di Aula Penabur Cicurug. Juga untuk masih ada lomba-lomba
Untuk besok ya Bapak Ibu, ini juga badminton baru mau dimulai hari Jumat. Lalu juga ada lomba karaoke, ada lomba ranking 1, ini ketuker, ini jadwalnya kebalik gitu ya. Ada lomba masak, dan nah ini yang poin G ini tolong setiap mereka yang ikut di sini harap mengikuti karena sifatnya wajib, sudah diputuskan wajib untuk ikut seminar yang ada selama bulan keluarga. Gitu ya. Dan juga bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, untuk yang baptis kudus anak mohon dicatat tanggal 22 Oktober 2023 setiap orang tua baptis mohon hadir karena kita akan percakapan gerejawi. Itu kalau dari saya. Lalu juga untuk informasi-informasi lanjutannya sudah tidak ada lagi semua. Minggu depan kita akan minggu depan itu namanya Bincang Sersan, jamnya jam 7, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di mana kita akan masuk. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang Alkitab, minggu depan kita masuk ke bagian-bagian dari Alkitabnya. Untuk minggu depan kita akan bahas, semoga tidak ada aral melintang, kita akan bahas tentang kitab Taurat. Apa saja kitab Taurat itu, siapa penulisnya, kontennya apa saja, itu akan menjadi bahasan kita di minggu depan. Itu saja dari saya pengumuman Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada lagi tambahan pengumuman, maka PRT kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Malam Selamat Bapak malam, Ibu. Bapak Ibu. Malam Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sam.